Yang paling ringan-ringan itu adalah phishing atau penggelabuhan. Biasanya itu dikasih link gitu kan ya, dikasih link entah itu modusnya hadiah, terus diklik gitu kan. Makanya saya tadi tampilkan juga, kita harus memahami situs-situs resmi gitu. Jangan sampai nanti situsnya kayak Bitly gitu kan, tapi pas diklik www.blogspot, apalagi blogspot ini rentan sekali ya. Apa namanya? Iya, rentan sekali. Jadi kalau bisa yang benar-benar resmi, misalnya kayak kemarin itu prakerja.go.id. Selain itu jangan diklik gitu. Kalau misalnya informasinya itu, kalau misalnya hadiah, biasanya kan memang mereka itu nanti yang sering ketika kita klik, terus nanti ada 4 gambar kotak, kita suruh ngeklik 3 kali gitu kan ya. Yang pertama nanti gagal, yang kedua nanti selamat Anda mendapatkan nanti untuk apa namanya, untuk klaimnya harus menyebarkan ke beberapa grup. Itu sebenarnya pengumpulan data, big data mereka yang akan mencari target gitu. Itu jangan sampai. Jadi kesadaran kita untuk melakukan dari tindakan kita hal-hal yang sekiranya akan merugikan. Jadi memang dari tindakan kita selanjutnya ya seperti aplikasi-aplikasi, jangan sampai kita download yang bajakan atau yang memang kata sendiri. Tadi juga ada pertanyaan, bagaimana caranya kalau kita memastikan bahwa aplikasi tersebut benar-benar ya sudah, kita harus telusuri ke webnya. Biasanya kan aplikasi kalau lebih itu ya lebih enak itu download dari web aslinya ataupun Google Play ataupun App Store. Play Store gitu kan. Ya gitu. Terus ini yang paling penting Mas, yang tadi belum sempat saya sampaikan gitu kan ya. Yang paling penting adalah kita untuk keamanan kita harus punya beberapa email gitu kan ya. Jadi mekanismenya gini. Anggaplah kalau saya pribadi 3 itu cukup, email 3 Kak. Untuk yang pertama ini memang email yang sering saya posting ya untuk marketing gitu kan ya. Yang kedua email ini biasanya itu makanya kita harus pintar-pintar otak-atik email ya. Nanti di pengetahuan tuh ada yang namanya disambungkan ke email yang lain. Nah jadi disambungkan ke email yang kedua gitu kan. Yang kedua ini mungkin kalau saya biasanya digunakan untuk ke mahasiswa, ke dosen yang agak-agak resmi gitu, nggak begitu frontal untuk di-sharekan. Nah yang terakhir ini adalah yang kedua ini disambungkan ke email yang terakhir. Nah yang terakhir ini hanya saya yang tahu gitu loh. Jadi kalau semisalnya di email pertama nanti kebobolan, kita bisa mengakses lagi dengan minta kode OTP ke email yang kedua gitu. Kalau misalnya nggak bisa, nanti bisa ke email yang terakhir yang nggak kita share. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua misalnya ada di sosmed IG Facebook gitu kan. Ini yang paling rentan kan ya. Kalau bisa seperti data telepon dan email itu harus dipasang. Kalau misalnya tidak ingin dipublikasikan, kan di situ ada setting yang namanya dilihat untuk saya pribadi gitu kan, lihat teman-teman yang berteman gitu kan, dilihat untuk publik. Nah itu bisa disetting sendiri gitu. Tadi itu udah dikasih tahu berbagai macam cara untuk mencegah diri, karena di mana-mana tuh kebanyakan yang terjadi adalah aksesnya kita yang memberikan, sehingga pengamanan apapun itu jadinya terjebol karena kita yang ngeklik misalnya, kita yang ngisi datanya, kita ngeklik link nggak jelasnya itu, baik itu di HP maupun itu di laptop. Nah, yang ditanya Mbak Vera juga nih untuk yang keduanya, kalau saran dari Pak Doki sendiri untuk mungkin aplikasi atau software keamanan yang bisa kita install di laptop maupun di handphone, ada nggak Pak? Mungkin 1 atau 2 sebagai referensi? Sudah tadi saya di slide, yaitu Semadap sama security tadi itu di HP. Itu nanti kalau misalnya di-update beberapa bulan biasanya minta yang pro. Nah kita yang pro aja nggak apa-apa, berbayar gitu. Ya. Kecenderungannya soalnya memang kalau dari segi aplikasi ini, untuk mengkonfirmasi barangkali ada yang tidak tahu teman-teman ya, bahwa kalau udah di Play Store dan di App Store berarti dia sudah melewati proses untuk di-approve sama Google atau sama iOS-nya sendiri. Nah, pun begitu, pada saat kita akses aplikasi tersebut masih ada kemungkinan munculnya iklan, di mana itu adalah potensi juga Anda terkena resikonya. Sehingga makanya ada orang yang memilih untuk membeli atau memberikan uang yang berbayar untuk yang versi Pro-nya, karena untuk terhindari dari iklan-iklan tersebut. Selain itu juga untuk mengkonfirmasi bahwa ini aplikasinya official dan juga lebih terjamin keamanan dan fitur yang diberikan juga lebih banyak ya Pak Doki ya. Betul sekali.